Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Puji Rosandi. Sudah lama, sudah mungkin 3 sampai 4 bulan gue nge-upload video di YouTube ya. Jadi di kesempatan kali ini gue coba nge-upload video, kebetulan sekali sesuai judul ya, cara terapi akun ala gua ketika kita sudah mungkin 4 sampai 5 bulan nggak ngebit. Nah, jadi kita langsung praktek aja di lapangan ya. Mungkin banyak kawan-kawan yang nge-DM juga Instagram gua, kenapa bang nggak upload lagi, apa nggak ngojek lagi? Ya bukan karena nggak ngojek lagi, karena masih mau ngojek sebenarnya. Tapi pertama di bulan 2 kemarin gua mempersiapkan pernikahan gua ya, alhamdulillah lancar. Terus juga alhamdulillah gua juga udah ada usaha kecil-kecilan gitu di rumah, dan memang ngatur tuh semua gua belum sempet ngojek gitu. Karena bagi gua pengen punya usaha tapi ngojek jojong gitu, lancar-lancar aja gitu kan, karena daripada di rumah gue nggak suka banget di rumah diem aja gitu kan. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue bakal coba sharing tentang cara-cara gue ngebit di lapangan, gimana sih langkah-langkah yang kita ambil ketika kita sudah lama nggak ngebit dan ngebit kembali gitu ya. Pasti anyep lah, jangan berpikir kita bahkan jadi gacor dalam sekejap gitu ya. Nah, oke, langsung aja di sini sambil gua ngojek ini sengaja gua rekam suara sendiri ya. Karena kemarin pas nge-vlog langsung gua ngomong-ngomong katanya suaranya nggak masuk. Jadi gua masukin suaranya pribadi aja. Nah, yang pertama yang pasti kalian menuju spot-spot andalan kalian yang biasanya dulu kalian ngojek. Jadi kalau bagi gue pribadi, jangan kalau kita baru ngebit lagi, jangan sampai kita nyari teritori atau tempat ngebit yang baru gitu ya. Karena di tempat kita ngebit yang lama aja atau yang udah ada histori kita aja, itu susahnya minta ampun gitu kan dapetin orderannya. Apalagi kita buka histori baru atau tempat area baru. Nah, di sini gua bakal menuju tempat dimana biasanya gua ngebit atau dimana biasanya gua mendapatkan orderan mungkin yang paling banyak gitu ya, untuk memperbesar mendapatkan orderan gitu. Jadi jangan cari tempat yang baru. Nah, dan juga kalau mungkin kawan-kawan udah pada tahu ya, kalau seandainya kita itu baru pertama kali ngebit, pasti akun kita tuh rata-rata jadinya gado-gado. Atau mungkin biasanya kalian menerima satu orderan aja atau satu jenis orderan, contohnya GoRide atau GoFood aja atau mungkin GoSend aja. Tapi kalau kalian udah lama libur, kemungkinan besar akun kalian itu menjadi gado-gado, atau yang dimaksud gado-gado itu semua orderan masuk ke kalian. Nah, saran dari gua, jangan pilih-pilih orderan dulu gitu, karena ketika kita dapat orderan yang nggak sesuai yang biasa kita masuk, terus kita cancel, biasanya itu lama banget nunggu orderan selanjutnya gitu kan. Nah, daripada kita capek nunggu orderan selanjutnya, lebih baik kita capek bawa orderan, dibawa aja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa akun kita bakal rusak, akun kita nggak bakal kembali lagi ke akun GoFood atau GoRed atau GoSend gitu kan. Yang penting kita ada histori mendapatkan orderan dulu di jam tersebut gitu kan. Jadi jangan pilih-pilih dulu, saran dari gua. Jadi contohnya hari ini juga gua dapat GoSend, nanti mungkin kalian lihat videonya ya, gua tayangin dapat GoSend banyak banget itu. Yang penting ya, mungkin itu kalau sesuai SOP kan, kalau nggak salah kan kalau GoSend itu kan beratnya kan maksimal 20 kilo ya, tapi gue tadi lebih dari 20 kilo. Tapi bagi gue gini, kalau mau GoSend lebih dari 20 kilo itu tergantung lihat dulu gitu kan. Pertama, mungkin panjang lebar tingginya itu mengganggu pengendara yang lain atau enggak, atau membahayakan kita atau enggak. Karena bisa jadi walaupun dia berat tapi itu bentuknya kecil gitu kan. Dan juga sebaliknya, ada juga yang beratnya ringan tapi diameternya panjang besar gitu kan. Jadi tergantung kita gimana menyikapinya tersebut gitu. Tapi yang pasti kita juga kasih masukan kepada si customer bahwa standar dari pembawaan GoSend instan gitu kan, GoSend instan itu adalah 20 kilo. Tapi kalau GoSend someday itu kan kalau nggak salah 7 sampai 10 kilo kalau nggak salah ya, 7 kiloan gitu dah. Nah, jadi kita juga kasih masukan itu pada customernya, supaya mungkin banyak customer yang jual online juga itu ngebohong tentang masalah beratnya ya. Karena gue juga pernah ngedapetin estimasi berat di toko online mereka tuh, contohnya beras dibuatnya cuma sekilo padahal itu 5 kilo. Jadi ya jelas di sistem itu kan 20 kilo masih bisa pakai GoSend kan. Nah, sedangkan 20 kilo yang 5 kilo aja dimasukin 1 kilo sama mereka. Jadi bisa Gojek tuh bisa bawa mungkin 10 sampai
mungkin bisa 25 atau 30 karung, itu masih sistemnya masih membacanya seperti itu. Nah gitu. Oke, lanjut lagi biar nggak ngelebar omongannya. Pertama kalian harus balik lagi ke spot awal yang biasa kalian ngebit kan. Nah yang kedua, jangan pernah cancel apapun orderan yang masuk, walaupun orderan tersebut kalian tidak biasa membawanya gitu kan. Biarkan aku gaduh-gaduh dulu, yang penting nanti ketika udah banyak di story-nya, nah kalian tinggal nyari spot-spotnya gitu kan. Karena yang gue rasain seperti ini, ketika gue baru ngebit dan akun gue gado-gado ya, kalau gue pribadi sih biasa gue gado-gado ya. Tapi kalau mungkin yang nggak terbiasa, mungkin mereka bakal berpikir bahwa akun mereka bakal jadi bosen aja atau GoFood aja gitu. Enggak, kalau menurut pengalaman gue di lapangan gitu ya, yang penting tuh kita cari story dulu. Nah kalau sudah lumayan di story-nya, ya udah, kalian tinggal tetap mau nyari GoFood ya tinggal nongkrong di restoran, mau nyari GoRide mungkin kalian nongkrong di perumahan atau mungkin nongkrong di stasiun terminal gitu kan. Nah kalau mau nongkrong gosen ya tempat-tempat yang biasa orang-orang kirim-kirim paket gitu. Yang penting histori kalian dapat dulu. Nah yang ketiga yang terpenting, kalau kalian baru pertama kali ngebit lagi atau baru mulai ngebit lagi, kalian wajib banget mainnya pinggiran dulu, jangan ngumpul-ngumpul dulu sama driver-driver yang gacor, atau jangan main-main tengah dulu. Karena kenapa? Karena saingan akun kita tuh bisa dianggap belum siap buat saingan gitu. Jadi kita ngarepin mungkin dari buang-buangan atau orderan yang mungkin di tempat yang susah dapat driver, jadi kita ada gitu. Yang penting ada kemungkinan mendapatkan orderan, jangan di tempat-tempat yang belum ada orderan gitu kan. Nah itu penting juga yang biasa gue jalanin gitu. Nah kenapa sih orang-orang yang udah lama nggak ngebit tapi kok akunnya malah nggak gacor-gacor gitu kan? Nah kebanyakan orang yang pertama mereka, ya itu tadi, yang pertama mereka mungkin nongkrongnya di tempat-tempat yang nggak biasa mereka nongkrong atau buka story baru gitu kan. Yang kedua, balik lagi ke jam konsisten mereka, karena jam konsisten tuh nggak bisa dihitung dalam sehari 2 hari. Kalau bagi gue pribadi, kita konsisten tuh minimal tuh 2 minggu gitu loh, baru mungkin kebaca di sistem itu bahwa kita konsisten lagi gitu, nggak cukup sehari 2 hari. Nah yang ketiga, mereka biasanya yang kan kalau baru pertama kali ngebit itu kan, atau baru mulai ngebit lagi kan, biasanya kan akunnya gado-gado gitu kan. Nah biasanya mereka cancel orderan tersebut. Makanya posisi keanyepan mereka itu mungkin teman-teman yang baru ngebit itu prosesnya lebih lama gitu. Nah kalau gue alhamdulillah, mungkin estimasi gue sendiri pribadi yang sering gue alamin gitu kan, ketika gue baru mulai ngebit lagi mungkin 2-3 paling lama 1 bulan memperbaiki akun itu ya. Jadi hitung-hitung kita nunggu lah. Jadi jangan pernah menganggap kita kalau baru pertama kali ngebit itu bakal gacor. Enggak, kalau kita menganggap seperti itu, kita bakal frustasi gitu kan. Kita bakal, aduh gimana nih kok nggak gacor-gacor akun gua ya, kok nggak ini akun gua ya. Nah itu dia yang kita udah siapkan diri bahwa kita itu bakal aja ketika kita memperpanjang jam on beat kita, konsisten, cari story, dan keluar dari rumah gitu kan. Kalau gue pribadi itu minimal 11 sampai 12 jam gitu kan. Ya ngebit kan bukan kayak kerja di perusahaan mana gitu kan. Kita kan ngebit santai, nongkrong di jalan bisa, nongkrong di mana bisa gitu kan. Jadi usahakan dalam yang gue sebutin tadi, lakuin itu yang gue lakuin di lapangan gitu kan. Semoga aja bermanfaat. Jadi ketika yang gue sampaikan bermanfaat, semoga jadi amal jariah bagi gue, dan juga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan rekan-rekan untuk memperbaiki pendapatan penghasilannya, buat tambah-tambahan uang dapur kalian di rumah gitu kan. Oke, mungkin masih banyak lagi, mungkin mulai 2 hari sekali gue mulai upload kembali. Jangan lupa subscribe channel gue, dan sampai bertemu di video selanjutnya.